Shalom, umat percaya dimanapun Anda berada. Kita memasuki hari yang baru lagi dalam penyertaan kita dengan Tuhan. Dan hari ini kita akan memulai perjalanan hidup kita dengan memuji namanya dan mendengarkan suara Tuhan untuk apa yang menjadi perjalanan hidup kita ke depannya. Sebelum itu, mari kita berdoa, meneduhkan hati dan menyambut kebenaran firman dan penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Sungguh ajaib kasih-Mu Tuhan, tak pernah berlalu dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami di setiap langkah kami, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk hari yang baru Tuhan. Saatnya kami meneduhkan hati kami untuk memuji Engkau dan mendengarkan kebenaran firman. Berikan kami hati yang menyembah-Mu Tuhan, mulut yang senantiasa mengagunkan nama-Mu, dan telinga untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terimalah pujian kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Biarlah hati kita dipenuhi ucapan syukur, karena kita menikmati kasih-Nya yang besar, yang tidak pernah meninggalkan setiap langkah-langkah kita. Setiap peristiwa sudah kita lewati, setiap pergumulan dapat kita lalui, dan kita melihat betapa Tuhan itu setia dan selalu menenggelamkan kita dengan segala kebaikan-Nya. Angkat pujian dan serukan kebaikan Tuhan, sebab Dia dahsyat, Allah kita sempurna. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku, sekali lagi katakan, lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
batas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan atas yang Kau berkati dalam hidup ini. Tak pernah sekalipun Kau tinggalkan kami. Kau Allah yang setia, yang selalu menyertai setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami puji, kami tinggikan Engkau Yesus Tuhan. Tiada yang lain yang kami muliakan, hanya Kau Yesus. Hati kami menyembah, hati kami mengagungkan-Mu, Raja di atas segala raja. Syukur hanya bagi-Mu, sebab kasih setiamu tak pernah Terima kasih untuk selamanya. Sembah kami bagi-Mu Tuhan, pujian kami naikkan di hadirat-Mu. Sebab hanya Engkau kekuatan, hanya Engkau perlindungan. Kuduslah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau katakan bahwa Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lainnya Bapa. Kami besarkan nama-Mu, kami puji Engkau dengan segenap hati kami. Sebab Engkaulah sumber jawaban kami. Haleluya. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyang. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyang. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan hanya Kau Tuhan. Haleluya. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyang. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku.
Selamanya kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta, selamanya. Selamanya kau ku cinta, selamanya kau ku cinta. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, umat percaya, kita seringkali menghadapi situasi di mana tidak ada jalan keluar dan tidak ada pertolongan ketika kita membutuhkan. Dan itu yang seringkali membuat kita putus asa, dan pada akhirnya kita hanya bisa terdiam dan berkata, apa yang harus kulakukan dan apa yang harus kukerjakan. Tetapi saya hari ini ingin memberikan kabar baik kepada kita semua. Segala pintu di sekitar kita boleh tertutup, persoalan kita tidak ada jawaban seolah-olah. Tetapi tetap ada satu jalan yang sampai kapanpun tidak pernah tertutup, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Suatu ketika Yesus sedang melakukan perjalanan pelayanannya, dan kemudian dia masuk ke dalam suatu daerah, dan di sana umat percaya dia bertemu dengan banyak orang, dengan banyak pribadi-pribadi yang membutuhkan pertolongannya. Dan ketika dia masuk ke tempat itu, tepatnya di kota Yeriko, Alkitab katakan, maka ia bertemu dengan seorang pengemis buta. Pengemis itu memang sudah biasa ada di sana. Dan Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 mulai sampai dengan ayat yang ke-52 mengkisahkan peristiwa ini kepada kita semua. Ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, dia tidak memperhatikan pengemis itu. Tetapi karena mungkin keramaian yang didengar oleh pengemis itu, maka Alkitab mencatat di ayatnya yang ke-47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya Bartimeus ini diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Umat percaya yang diberkati Tuhan, kenapa Bartimeus begitu gigih tetap berteriak panggil nama Yesus, meminta belas kasihan Yesus untuk dirinya, padahal orang-orang di sekitarnya memperingatkan dia untuk diam dan tidak berteriak lagi. Karena bagi orang-orang di sekitarnya teriakan itu mungkin sebuah gangguan adanya. Tapi Bartimeus makin keras dia teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sederhana yang kami mau bagikan hari ini umat percaya. Karena di hati Bartimeus, dia berkata bahwa hanya Yesus yang bisa celikan mataku. Hanya Yesus yang bisa pulihkan hidupku. Sehingga dia berteriak terus dan terus sampai Yesus memperhatikan dia. Sampai Yesus menghampiri dia. Karena itu tadi yang saya katakan, di dalam imannya dia tidak bisa dapat pribadi yang lain yang bisa menyembuhkan matanya. Dia tidak bisa harapkan apapun di sekitarnya yang bisa pulihkan hidupnya, hanya Yesus. Dan sekarang Yesus lewat di sekitarnya. Karena hanya Yesus, maka sekuat tenaga dia berteriak meminta Yesus menolong hidupnya. Umat percaya, biarlah iman demikian ada di dalam hatimu dan hatiku.
Hanya Yesus yang bisa menolong keluargaku. Hanya Yesus yang bisa menyembuhkan sakit penyakitku. Hanya Yesus yang bisa menyediakan kehidupan, penghasilan, pekerjaan buat hari-hariku. Hanya Yesus yang bisa melepaskan anak-anakku dari ketergantungan, dari kehidupan yang bebas, yang duniawi. Hanya Yesus. Sehingga dengan iman yang seperti itu kita tidak akan berteriak kepada tempat yang lain, kepada pribadi yang lain. Hanya Yesus. Dan ketika orang berkata, sudahlah, gak ada gunanya teriakanmu. Sudah berlama-lama engkau berteriak seperti itu. Sudah, coba alternatif yang lain. Coba ya lihat adakah kemungkinan-kemungkinan yang lain. Umat percaya seperti Bartimius melakukan yang tadi kita baca. Semakin orang melarangnya, semakin dia datang kepada Tuhan. Semakin dia keras kepada Tuhan karena dia berkata tidak ada yang lain. Tidak ada yang bisa bantu saya. Tidak ada yang bisa berikan keselamatan kepada saya. Tidak ada yang bisa untuk membebaskan saya. Hanya Yesus. Maka aku hanya akan berteriak panggil nama Yesus. Bahkan semakin lama seolah-olah tidak ada jawaban, aku akan berteriak semakin keras panggil nama Yesus. Karena hanya Yesus. Umat percaya yang diberkati Tuhan. Biarlah termaterai dalam hati kita semua pada hari ini. Apapun yang kita hadapi, apapun yang akan kita lalui, kita berkata hanya Tuhan yang bisa menyertai aku. Hanya Tuhan yang bisa tolong aku. Hanya Tuhan yang selalu ada buat diriku. Sehingga mari umat percaya. Jangan ada pikiran yang lain lagi. Jangan berharap kepada yang lain lagi. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Menjadi proklamir bagi kita di tempat ini. Bahwa hanya Yesus sumber jawaban. Haleluya. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Katakan hanya Kau. Hanya Kau Tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu Tuhan. sebab tangan Haleluya. kasih-Mu Tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Bapa, di dalam nama Yesus, mampukan kami untuk tidak melihat apapun di sekitar kami untuk mencari pertolongan yang lain. Mampukan kami bahwa kami hanya mengimani nama Yesus satu-satunya yang sanggup memberikan jawaban dan membuka jalan-jalan yang tertutup di depan kami. Tuhan, kami tidak mau lagi dirusui dengan berbagai hal yang tidak menguatkan iman kami hari-hari terakhir ini. Apapun boleh terjadi, siapapun boleh berbicara kepada kami yang mungkin bisa melemahkan iman kami. Tetapi hari ini kami mengambil keputusan bahwa hanya Yesus, hanya Yesus. Dan karena hanya Yesus, kami akan semakin berseru, kami akan semakin giat, kami akan semakin serius untuk intim dengan Engkau, untuk melekat dengan Engkau, dan menikmati hadirat-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus mungkin ada di antara kami yang mengalami sakit penyakit pada kesempatan ini. Tuhan, walaupun ada dokter, walaupun ada
obat-obatan diberikan, tetapi biarlah iman yang sakit pada saat ini berkata bahwa hanya Yesus kesembuhanku yang mampu memulihkan tubuhku. Hanya Yesus. Mungkin hari ini ada di antara mereka yang memiliki masalah keuangan Tuhan, yang sudah tidak tahu lagi, tidak ada pengharapan untuk bisa menyelesaikan apa yang mereka hadapi dalam keuangan mereka. Tuhan, biarlah mereka tidak cari cara-cara yang lain, tapi mereka berteriak, hanya Yesus yang akan berkati keuanganku. Hanya Yesus yang akan mengirimkan burung-burung gagak untuk menolong dan memberkati aku. Hanya Yesus yang sanggup melakukan apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami lihat, bahkan tidak pernah timbul di hati kami, tetapi terjadi di hidup ini. Tuhan, kalau ada keluarga-keluarga yang mungkin sedang putus asa, melihat keadaan anggota keluarganya yang terikat narkoba, atau anak-anak yang terikat seks bebas, atau perselingkuhan, Tuhan Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah mereka yang beriman pada saat ini hanya berkata, hanya Yesus yang sanggup memulihkan rumah tanggaku. Sehingga semua kami hanya berharap kepadamu Tuhan. Dan Alkitab mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Biarlah hari ini kami menyaksikan sungguh benar bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dikecewakan. Tuhan buat mujizat bagi umat percaya, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang mengalami beban masalah tekanan, Tuhan merdekakan, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan damai sejahtera. Kami berdoa di dalam nama Yesus, lawatan Tuhan bekerja di dalam setiap hidup umat percaya. Bahkan dalam bangsa dan negara kami, Engkau tetap bekerja dan kasih-Mu tidak pernah berubah, sekalipun situasi belum seperti apa yang kami harapkan. Tapi kami tetap berkata, hanya Yesus yang sanggup memulihkan bangsa kami. Kami naikkan pujian kami naikkan sembah syukur kami hanya kepada satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom umat percaya, kami berterima kasih bahwa Anda telah bergabung dalam program ini dan terus berharap untuk bisa bersama-sama mengikuti setiap program yang kami tayangkan. Jangan lupa supaya Anda terus bisa mengikuti setiap video yang ada untuk subscribe, like, atau menyampaikan komen di kolom yang ada. Karena itu semuanya akan berarti dan pastinya akan memberkati kita semua. Jika Anda ingin mengetahui kegiatan-kegiatan kami lainnya, Anda bisa menghubungi nomor hotline yang tertera di deskripsi, dan kami mengajak Anda sekalian untuk senantiasa bersekutu memuliakan Tuhan agar hidup ini diberkati, hidup ini jadi berkat, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.